Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Untuk yang sakit, Ustazah doakan semoga cepat sembuh ya anak-anak. Yuk kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Di materi sebelumnya, kalian sudah mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban, perbedaan antara hak dan kewajiban, dan tentang sumber daya alam. Apa-apa saja yang termasuk sumber daya alam. Nah, kali ini kalian akan mendapatkan gabungan dari dua materi tersebut, yaitu adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menentukan hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, kalian dapat membedakan mana sikap bertanggung jawab dan mana sikap tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, Ustazah ulang kembali, apa itu hak dan kewajiban? Mungkin kalian masih ingat? Iya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Sementara hak adalah segala sesuatu yang pantas untuk didapatkan. Jadi jangan terbalik ya anak-anak. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, sementara hak adalah sesuatu yang pantas untuk didapatkan. Nah, sementara sumber daya alam sendiri kalian sudah tahu ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalian sudah tahu sendiri ya. Sehingga sumber daya alam itu harus diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua warga negara Indonesia. Nah, untuk itu, maka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, maka sumber daya alam itu diolah ya anak-anak ya. Nah, hak untuk mendapatkan sumber daya alam itu diatur oleh pemerintah anak-anak. Jadi kita berbahagia karena sebenarnya hak dari sumber daya hak untuk mendapatkan sumber daya alam itu diatur oleh pemerintah, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Apa sih bunyinya? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi, yang ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini di dalam Undang-Undang pasal 33 ini kita sudah mendapatkan hak kita sebagai warga negara bahwa semua sumber daya alam itu menjadi milik bangsa Indonesia. Kita bisa mengelolanya seperti itu. Nah, adapun kewajiban terhadap sumber daya alam itu sendiri diantaranya adalah yang pertama, kita harus menghemat sumber daya alam agar tidak habis karena kesediaannya terbatas dan kadang ada yang kualitasnya mudah menurun. Lalu yang kedua, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Ya. Berikutnya yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam agar alam tetap lestari. Yang keempat, memanfaatkan dengan memperhatikan keberlanjutan keberadaan sumber daya alam tersebut. Dimanfaatkan boleh, tapi dilihat apakah ia bisa dipakai untuk generasi selanjutnya atau tidak, seperti itu. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini juga akan kita bahas di materi IPA nanti ya. Kalian akan Ustazah sampaikan seperti apa sih energi alternatif itu.
Berikutnya yang keenam, mengembangkan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, ini hubungannya juga dengan energi alternatif. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Nah, kalau yang ini reboisasi hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan, pohon, dan sebagainya. Ya anak-anak ya. Nah, sementara untuk sumber daya alam yang bahan tambang itu tadi, jangan boros mengambilnya, dimanfaatkan secukupnya untuk kebutuhan manusia. Seperti itu anak-anak. Nah, kita ambil salah satu contoh sumber daya alam. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Air memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, seperti untuk mencuci, minum, dan banyak lagi. Untuk itu, air harus dijaga kelestariannya, anak-anak. Nah, kalian coba perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan anak laki-laki pada gambar tersebut? Iya, pintar. Dia sedang membuang sampah di sungai atau daerah aliran sungai. Dan ini termasuk tidak bertanggung jawab ya anak-anak ya. Dia tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Nah, seperti apa hak dan kewajiban terhadap air? Nah, kewajiban dan hak terhadap air itu yang pertama, kewajibannya adalah membersihkan sungai. Ya, jadi sungai itu harus kita bersihkan kalau ada sampah. Yang berikutnya, menasihati orang lain untuk tidak membuang sampah di sungai. Nah, itu salah satu kewajibannya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, jadi jangan boros air, jangan membuang-buang air. Yang keempat, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, seperti tadi yang dilakukan anak pada gambar di atas itu, dia mencemari air dengan sampah. Ya, anak-anak. Nah, haknya apa? Jika kita sudah melakukan kewajiban di atas, maka insya Allah kita akan memperoleh air yang bersih. Lalu kita akan mendapatkan aliran air yang lancar. Ya, anak-anak ya. Berikutnya kita dapat memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum tanpa harus was-was apakah air itu tercemar dengan bahan kimia atau tidak ya, karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh hak dan kewajiban terhadap air anak-anak ya. Nah, seperti apa sih contoh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam? Ya, ada dua, bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Contoh dari perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang bertanggung jawab adalah menghemat penggunaan air bersih. Sementara yang tidak bertanggung jawab adalah membuang-buang air bersih. Contoh lagi yang bertanggung jawab, menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Nah, maksudnya itu adalah tidak semua pohon ditebang, tapi dipilih pohon-pohon yang sudah layak ditebang ya. Bukan pohon-pohon yang masih kecil-kecil ya ditebang. Nah, tidak bertanggung jawab otomatis dia menebang pohon secara sembarangan anak-anak. Contoh berikutnya, bertanggung jawab menanam pohon setelah menebangnya. Nah, ini agar pohonnya tidak tidak habis seperti itu, setelah ditebang ditanam kembali. Ini namanya reboisasi ya, tadi sudah dijelaskan di atas. Lalu yang tidak bertanggung jawab apa? Tidak bertanggung jawab itu membiarkan hutan setelah menebang pohon. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Yang keempat, contoh yang bertanggung jawab adalah memanfaatkan hasil hutan sesuai keperluan. Sementara perilaku yang tidak bertanggung jawab adalah mengambil hasil hutan sebanyak-banyaknya. Padahal sudah dijelaskan bahwa mengambil secukupnya saja, ya, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, bertanggung jawab menangkap ikan dengan alat yang aman bagi lingkungan. Otomatis yang tidak bertanggung jawab adalah menangkap ikan dengan alat yang merusak lingkungan. Nah, ini ya anak-anak. Jadi ada hubungan antara contoh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Kalian bisa membedakan mana yang bertanggung jawab dan mana tidak bertanggung jawab. Oke? Kalian sudah paham ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh lagi nih. Tadi sudah Ustazah sampaikan, tidak menebang pohon sembarangan. Sementara yang dilakukan laki-laki pada gambar tersebut adalah menebang pohon
sembarangan. Nah, berarti dia tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Apabila dia melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, ya, maka dia akan mendapatkan haknya. Nah, kewajiban yang harus dilakukan itu tadi dari gambar tersebut, dia tidak menebang pohon sembarangan, harusnya seperti itu. Lalu dia harus menanam pohon kembali. Nah, apabila dia sudah melakukan kewajiban itu, maka dia akan memperoleh buah dari pohon. Lalu dia akan memperoleh udara segar karena dari pohon itu akan menghasilkan oksigen anak-anak. Akhirnya bumi kita akan kaya akan oksigen dan kita bisa bernapas dengan baik, ya anak-anak ya. Nah, sekarang ini adalah gambar terumbu karang. Ya, cantik ya anak-anak. Nah, terumbu karang itu adalah sumber daya alam yang berada di laut. Terumbu karang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan dan hewan laut. Jadi bisa dibayangkan, kalau terumbu karang rusak, maka ikan-ikan dan hewan laut tidak akan bisa hidup di dalam laut ya anak-anak, karena itu rumah mereka, terumbu karang itu. Nah, apa sih hak dan kewajiban terhadap terumbu karang? Kewajibannya adalah ya tidak merusak terumbu karang pastinya. Ya, berikutnya tidak mengambil terumbu karang. Masih banyak orang-orang yang mengambil terumbu karang dengan sangat-sangat rakus. Jadi terumbu karang itu biasanya digunakan untuk produk kecantikan biasanya anak-anak ya. Nah, berikutnya haknya apa? Apabila kita sudah melaksanakan kewajiban, maka haknya itu akan terhindar dari abrasi akibat gelombang laut karena tertahan oleh terumbu karang, sehingga daerah daratan menjadi tetap. Tapi kalau misalnya terumbu karangnya diambil terus, otomatis terjadi abrasi. Abrasi itu terjadi pengikisan air, ya, terjadi pengikisan air akibat gelombang dan akhirnya pantai itu menjadi lebih lebar. Ya, jadi daratan itu menjadi maksudnya pantai itu menjadi lebih kecil ya anak-anak. Tadi Ustazah keliru. Nah, jadi karena ada pengikisan air oleh gelombang, akhirnya daratan menjadi sempit. Sementara perairan itu akan menjadi lebih lebar. Nah, itu sebabnya lama-kelamaan akhirnya kita bisa tenggelam anak-anak. Ya, Masya Allah. Nah, itu ya kalau kita merusak terumbu karang. Nah, ini yang terakhir, coba kalian lihat sumber daya alam apa ini? Ya, ini adalah sumber daya alam tanah. Apa haknya dan apa kewajibannya? Kewajibannya adalah tidak membuang sampah plastik di tanah. Nah, mengapa? Karena sampah plastik itu tidak bisa diurai anak-anak. Ya, dia akan lama di dalam tanah dan akhirnya tidak akan membantu menyuburkan tanah. Lalu tidak boleh menumpahkan cairan atau zat-zat beracun ke dalam tanah. Ya, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan itu juga dapat merusak tanah. Nah, haknya kita mendapatkan tanah yang subur untuk berkebun dan kita bisa menanam tanaman-tanaman termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan sehingga kita bisa mengambil manfaat dari tanah tersebut. Oke. Terakhir, Ustazah memperkuat dengan firman Allah di Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itu sebabnya pada saat kita sudah menjadi orang-orang yang bisa mengelola sumber daya alam dengan baik, maka kita sudah melaksanakan perintah Allah ayat 27. Kita menjadi orang-orang yang tidak boros. Ya, sehingga kita harus, Allah berpesan kita harus mengelola alam yang dikaruniakan Allah dengan bijak dan tidak boleh boros. Seperti itu anak-anak. Nah, terakhir kita harus mencontoh perilaku yang bertanggung jawab agar sumber daya alam selalu terjaga kelestariannya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita, semoga ada manfaatnya sehingga kalian tahu mana hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber daya alam, mana contoh yang bertanggung jawab dan mana contoh tidak bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Semoga kalian menjadi orang-orang yang tidak boros ya anak-anak ya, yang selalu menjaga sumber daya alam kita. Oke,
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.